Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan banyak membahas dan menjawab tentang pertanyaan teman-teman yang saya sudah kumpulkan, yang mana pertanyaan itu semoga bisa lebih membuat kita lebih semangat, khususnya bagi yang mulai mencoba ataupun pemula, agar apa yang dikerjakan bisa langsung jadi, begitu ya. Jawaban tidak terlalu teoritis, tapi lebih banyak kepada hal-hal yang praktis, lebih banyak kepada hal-hal yang bisa langsung diterapkan dalam pekerjaan. Sebab kalau teoritis nanti kapan nyoldernya, bukankah begitu? Banyak pertanyaan, antara lain menanyakan soal skema, soal peletakan miliampere. Ada juga yang menanyakan soal setting biasnya, katanya mohon dijelaskan lebih jelas lagi. Kemudian tipe MOSFET juga yang digunakan itu apa, kemudian berapa tegangannya, berapa miliampernya. Matching input juga akan kita bahas pada kesempatan ini, dan juga matching output juga. Kita akan juga menilai berapa efisiensi, berapa keluarnya, berapa perbandingannya. Ya, mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama kita akan lihat skema. Nah, buat teman-teman yang friend di sosmed saya tentu tinggal mengcopy saja ya. Nah, ini skema ini perletakan miliampere. Miliampere diletakkan di drainnya ya. Posisinya plus minusnya jangan terbalik ya. Plusnya itu di VCC, minnya di drain, dan ini ditaruh pada saat setting bias saja. Kalau sudah mau dicoba, ini supaya dicabut, kalau enggak nanti bisa jebol miliampernya. Kalau tidak ada miliampere juga bisa menggunakan tester atau avometer, itu juga bisa. Kemudian biasnya itu ya bisa dilihat tuh, diperhatikan dari tegangan yang 5 volt itu ada tinggal diputer trimpot yang 10 kilo itu ya, diputer itu diantara dari 0 sampai 5 volt, berkisar antara 2, sampai 3, itu jarum miliampere akan bergerak ya. Jadi trimmer itu saja yang diputar. Kemudian bypassnya juga dilengkapi, karena skema ini sangat minimalis banget. Kalau teman-teman lihat ya, ini sangat minimalis, komponennya dikit. Jadi bypassnya bisa dilengkapi di VCC dan dekat-dekat situ itu supaya tidak terjadi statik ya. Kemudian juga ada yang bertanya mengenai low pass filter. Low pass filter itu kan kita sudah coba ya. Ini mudah, yang paling sederhana, dan juga didesain untuk silver mica yang ada di pasaran, yang mudah. Input dan outputnya itu 50 ohm. Inputnya 50, outnya 50. Jadi matching dengan antena dan transceiver kita. Ada teman-teman yang mengatakan kok saya masih panas gitu ya, koilnya maupun kondensatornya. Nah, itu disebabkan belum matching ya. Mungkin dari boosternya belum 50 ohm, atau mungkin juga antenanya yang belum matching. Jadi antena harus matching, harus 50, harus betul-betul cocok. Kalau dia tidak matching, low passnya bekerjanya jadi berat. Karena bekerjanya berat, jadi dia panas, bahkan juga bisa meletos, bisa jebol ya. Kita sudah tes kan, kalau low passnya bekerja dengan baik 50 ohm itu numpang liwat dan lebih kuat tentunya gitu ya. Nah, kita akan lihat kembali irek kita yang sederhana, yang kecil tapi cabai rawit ini. Sebenarnya ini sudah oke. Kalau ini sudah dimasukin di kotak, disiapkan low passnya, itu sudah bisa dipakai ya. Teman-teman bisa main-mainkan saja gitu ya. Ada yang bertanya mengenai MOSFET-nya. Saya pakai MOSFET-nya tipenya WO12L54F. Nah, tipe itu kan saya nggak tahu, saya dapatnya di bongkaran gitu ya. Jadi seadanya saja saya pakai gitu.
Namun teman-teman bisa menggunakan banyak tipe yang bagus-bagus juga di toko-toko elektronik seperti IRF 250, IRF 260, kemudian tipe apa lagi ya, IRF 150 juga bagus, bisa digunakan. Itu semua bisa dicoba ya, dimain-mainkan saja. Biasanya hanya berbeda di biasnya, terus berbeda di outputnya juga. Lainnya itu semua hampir sama. Kita akan lihat matching input. Teman-teman lihat bahwa saya membuat toroid yang kecil itu 1:4. Kenapa 1:4? Karena 1:4 itu mudah dibuatnya dibandingkan 1:1, 1:9 gitu. Tapi karena toroidnya ini kan sembarang toroid, bisa bekas toroid lampu, bisa bekas toroid antena TV yang sudah tidak terpakai, ya pokoknya apapun lah gitu ya. Nah jadi kita coba-coba gulungannya gitu, tapi saya bertujuan untuk 1:4 karena saya taruh R 10 ohm. Teman-teman bisa lihat tuh R yang putih 10 ohm di situ. Nanti inputnya jadi 40. Sebenarnya kalau kita bisa dapat yang 12,5 ohm itu langsung 50. Karena 10, jadi di inputnya itu diukur 40. Supaya bisa 50, saya pasanglah R 10 ohm. Jadi 50 ohm. Dengan begitu matching lah di tempat dimana kita taruh input transceiver. Jadi transfernya aman, pindah kemanapun itu tetap matching. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak bisa 1:4 gitu ya. Kalau tidak bisa 1:4, tentunya ini caranya kita eksperimen aja. Seperti saya buat gulungannya 3:8 atau 4:8. Itu kita lebih banyak bermain pada induksi ya. Kalau dulu dengan TX tabung kita kan kopel mengkopel, bukan? Nah ini kita banyak induksi. Sekarang ada juga yang bertanya, lalu nyuntik ke gate-nya atau ke basisnya itu gimana? Nah basisnya itu disuntik melalui yang kopel 103 atau 104 itu. Jadi kecil sekali karena gate-nya ini sangat sensitif. Nah teman-teman bisa coba-coba apakah 103, 104 atau 473 gitu ya. Itu bisa dicoba dimain-mainkan. Kemudian yang terakhir matching output. Saya mengukur pada waktu 150 watt itu nariknya 16 ampere pada tegangan 13,8. Berarti daya listrik yang terpakai adalah kurang lebih 220 watt. Nah teman-teman bisa menghitung dari daya 220 watt itu output RF-nya 150. Berarti ada 70 watt input yang hilang. Nah itu sebenarnya bukan hilang, tapi berubah menjadi panas. Maka dari itu harus kita siapkan heatsink yang baik. Bayangkan kalau solder 70 watt kita pegang juga kan terasa panasnya, bukan? Nah efisiensinya adalah kalau 150 dibandingkan 220 watt berarti 70% efisiensinya. Sudah cukup lah kalau begitu ya. Nah gulungannya kita bisa coba-coba apakah 3 lilit, 4 lilit, 5 lilit, karena itu bisa dihitung dari R. Kalau 13,8 dibagi 16 kan 0,86 ya. Jadi trafo tubingnya itu adalah step up impedansi dari low ke 50 ohm. Jadi kurang lebih dari 0,86 menjadi 50. Wah perbandingannya lumayan, bukan? Kira-kira 1:58 kali. Itu adalah trafo step up yang mengangkat impedansi dari 0, sekian di gate menjadi 50 ohm untuk diumpan ke low pass filter. Nah kira-kira begitu garis besarnya teman-teman. Saya harap jadi menambah pengetahuan, menambah manfaat, dan lebih bersemangat. Oke, kalau sudah jadi mohon report ya.
Komen-komennya ditunggu demi kebaikan kita bersama dan kemajuan. Apabila ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Akhir kata tentunya semoga sukses, semoga bisa berhasil menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih ya, subscribe dan like-nya apabila berkenan. Untuk itu saya ucapkan sampai jumpa.